Bab 108. Maafkan aku. Pria berwajah tampan berjalan dengan pelan, menegakkan tubuh di sisi jendela. Sejenak melirik ranting pepohonan yang diterpa cahaya lampu taman. Rembulan malam terlihat setia menemani mereka di malam itu. Hembusan nafas memecahkan keheningan malam. Pria itu kembali membalikkan tubuh melangkah mendekati Liana, yang sedari tadi termangu di atas ranjang, memperhatikan gerak-geriknya. "Rio, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" tanya Liana pelan. Sunyi, tidak ada jawaban. "Ataukah aku melakukan hal yang salah?" duga Liana. "Tidak." Rio menggelengkan kepalanya pelan. Lalu, Rio meraba lembut pipi Liana yang masih pucat, memainkan jari jemarinya di kulit yang halus itu. "Aku telah mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan," ucapnya. Liana terdiam sejenak. Dia tidak terlalu kaget tentang berita itu, karena telah mengetahuinya dari Han. "Apakah alasanmu mengambil keputusan itu?" "Dari awal, semenjak kemtean ibuku, aku tidak tertarik menjabat sebagai CEO KBS Group. Namun, karena desakan dan keinginan papaku, aku terpaksa menuruti keinginannya. Hanya aku putra satu-satunya yang dia harapkan. Sebenarnya hati kecilku menolak, tapi aku tidak memiliki pilihan. Selama ini menutup mata dari segala kejasterishatan dan kelikan yang pernah dilakukannya. Walaupun terkadang dia berusaha menutupi kejaasteristannya dariku, akhirnya aku mengetahui, aku sering berdebat menantang kelecekannya. Namun, tidak pernah diindahkan yang ada berakhir dengan pertik asterisian," jelasnya. Rio menghela nafas panjang. "Liana, haruskan aku memberitahu kepahitan itu atas kekejaman papaku. Andaikan kamu mengetahui siapa yang membakar minimarket dan melenyapkan niasteriswa papamu, apakah kamu akan membenciku untuk selamanya?" Bisik batin Rio menatap sendu ke arah Liana. Refleks, Liana merangkul tubuh Rio, melingkarkan lengan untuk memeluk tubuh yang berdiri tepat di depannya. "Tidak ada orang tua yang sempurna, mereka hanya manusia biasa," bisik Liana pelan, mempererat pelukannya. "Liana, apakah kamu?" Ucapannya terputus. "Rio, katakanlah. Apa yang ingin kamu sampaikan?" Bersamaan Liana melepaskan dekapannya. "Kamu tidak menyesal hidup bersamaku? Jika menjadi suamiku kelak, memulai semuanya dari awal lagi?" "Hahem." Liana tersenyum kecil mendengarkan perkataan serius prianya itu. "Rio yang pernah kamu kenal dahulu hidup berkecukupan, memiliki segalanya. Namun, saat ini dia tidak memiliki apapun lagi, hanya apartemen dan villa ini yang dia miliki. Semua aset miliknya telah ditarik keluarganya, dan dia hanyalah seorang pengangguran tidak memiliki pekerjaan lagi," jelasnya. "Sayang, apakah kamu meragukan kesetiaanku?" sanggah Liana, kembali menatap Rio. Refleks. Rio memeluk tubuh ramping itu, sangat terharu mendengarkan penuturan ikhlas wanitanya.
Aku meragukan keterbatasanku, takut tidak bisa membahagiakanmu. Bisiknya lagi. Jika dengan meninggalkan segalanya, membuat kita bahagia, mengapa tidak? Kelopak mata kecoklatan itu berkaca-kaca, memandang sendu ke arah kekasihnya. Liana, aku mencintaimu. Beruntung memiliki wanita sepertimu, memahami situasiku. Rio mendarat kecupan ringan di bagian kening Liana. Aku akan menceraikan wanita licik itu secepatnya, mengklarifikasi kepada publik bahwa tidak memiliki hubungan lagi dengannya. Setelah itu kita akan menikah, mengumumkan bahwa kamulah istri sahku. Jelasnya lagi. Rio, tidakkah terlalu terburu-buru? Apakah kamu keberatan? Tidak. Tapi, semuanya tidak semudah yang kita bayangkan. Ucap Liana pelan. Rio termenung sejenak, mencerna pembicaraan Liana. Apakah kamu mencemaskan keselamatanku? Ya. Mereka tidak akan pernah mau mencelakaiku, selama aku meninggalkan perusahaan itu dan tidak ikut campur lagi dalam urusan mereka. Rio, apakah kamu tidak merasa dirugikan? Aku tidak peduli hal itu. Aku tahu selama ini keluarga Bastian memaksaku menikahi putrinya untuk memanfaatkan dan mendekati papaku. Berharap putrinya memiliki anak dariku, sehingga memiliki pewaris perusahaan. Tetapi semua itu tidak akan pernah terjadi. Jangan pernah berharap. Tatapan mata Rio berubah garang. Buku-buku kepalan di tangannya menggunung, menahan kesal. Sayang, apakah kamu marah? Aku hanya mengutu **C, kan keluarga wanita itu. Liana menara nafas panjang, mengatur sirkulasi udara di rongga pernapasannya. Rio, seandainya kamu mengetahui perusahaan itu adalah jerih payah papaku, akankah kamu membenci keluargamu? Ataukah pergi sejauh-jauhnya meninggalkan diriku? Karena menanggung malu atas kekejama yang telah diperbuat papamu, aku tidak memiliki keberanian menyampaikannya kepadamu. Aku takut kamu menjauh lagi dari sisiku. Refleks, 2 bulir bening mengalir di pipi halus Liana, tangan menekan dada yang terasa nyeri. Sayang, akankah kamu berdiam diri atas kelicikan yang mereka lakukan? Bukankah kamu dan papamu telah bersusah payah selama ini membangun perusahaan? Apakah kamu rela begitu saja? Papamu terjebak di dalam permainan keluarga wanita itu. Ucapnya. Jika kamu terburu-buru ingin menceraikan wanita itu, sama saja kamu menunjukkan aroma permusun yang akan memberikan kesempatan kepada keluarga itu untuk menekan papamu. Apakah kamu siap jika hal itu terjadi? Lalu, apa yang harus aku lakukan, Liana? Tariklah keputusanmu untuk mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan. Menjabatlah seperti biasanya. Serta berpura-puralah mencintai wanita itu sampai kamu bisa merobohkan pengaruh keluarga Bastian. Sayang, apa yang kamu katakan? Rio melebarkan kedua kelopak matanya, menatap tajam ke arah Liana. Tidak. Liana, jika kamu menghendaki hal lain,
Aku mungkin bisa memenuhinya, namun maafkan. Untuk hal itu aku tidak bisa melakukannya. Seorang pria pantang menelan air liur yang telah dia ludahkan. Ucapnya bernada tinggi. Sayang, maafkanlah. Aku terpaksa memanfaatkanmu untuk merebut perusahaan itu lagi. Hanya ini cara satu-satunya yang bisa aku lakukan untuk memenuhi keinginan mamaku, untuk memiliki perusahaan itu kembali. Bisik di dalam batin Liana. Bersamaan menundukkan kepalanya. Rio, maafkan aku telah lancang kepadamu. Jika saranku tidak berkenan di hatimu, tidak perlu kamu dengarkan. Ucap Liana pelan. Rio, aku ingin beristirahat dahulu. Ucap Liana pelan. Tercetak wajah lesu di wajahnya. Wanita itu membaringkan tubuh di atas ranjang, kemudian memejamkan mata, posisi membelakangi Rio. Rio menghela nafas berat, berusaha tenang menyikapi perubahan mood Liana. Liana, apakah kamu benar-benar menyayangiku? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Jika kamu mencintaiku, kenapa masih saja mendorong diri ini ke sisi wanita lain? Rio mengerutkan kening serta kembali menghela nafas panjang, bersamaan menyelimuti tubuh Liana yang berbaring di atas ranjang. Next episode. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Hubungan antara Liana dan Rio. Bagaimanakah kabar Reyhan?